在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pedang ini memiliki panjang 7 kaki dan lebar 3 inci. Cahaya perak yang dipancarkannya seperti sinar bulan. Itu melayang di tangan Wang Lin dan mengeluarkan senandung pedang. Pedang panjang itu bersenandung dengan keras dan kemudian sinar energi pedang ditembakkan dan berputar di sekitar Wang Lin. Itu memang pedang yang bagus. Kegembiraan memenuhi mata Wang Lin dan dia terbang mengejar pedang terbang berikutnya. Para pembudidaya sekitarnya tidak punya cara untuk menghentikan Wang Lin. Magic Arsenal telah memanggil banyak jiwa untuk melawan mereka, dan guntur tak berujung terus turun. Wang Lin mengambil langkah dan tangannya terulur. Pedang lain tersangkut di tangannya dan mulai meronta. Perjuangannya intens, seolah memalukan berada di tangan Wang Lin. Saat dia berjuang, pedang itu menembakkan sinar energi pedang ke atas. Pada saat ini, 9 pedang terbang yang tersisa semuanya mengeluarkan himne pedang dan kecepatannya meningkat. Saat 9 pedang mendekat, mereka menyatu menjadi satu pedang sengit yang menusuk ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan pedang di tangannya mulai berjuang lebih keras. Dia mendengus dingin dan menyerah begitu saja. Tangan kirinya membentuk segel dan batasan muncul, mendarat di pedang. Setelah pedang itu disegel, Wang Lin melemparkannya ke dalam tasnya. Pada saat ini, pedang yang dibentuk oleh 9 pedang menutup dan mengelilinginya dalam ledakan energi pedang yang kuat. Wang Lin bisa langsung merasakan angin yang bisa menembus tubuh seseorang dan langsung tenggelam ke dalam jiwa asal seseorang. Tepat pada saat ini, ada kilatan merah tua keluar dari alam pembantaian di kejauhan. Itu adalah pria parubaya dengan jubah merah yang keluar. Saat pria parubaya muncul, tubuhnya berkedip dan bergerak seperti pencahayaan ke tengah pertempuran. Tangan kanannya bergerak, dan di bawah kendalinya, 4 sosok yang diciptakan oleh 4 labu menerobos semua penghalang untuk menyerang Wang Lin. Pria parubaya ini mengikuti setelahnya. Dia tampak berubah menjadi awan asap merah saat dia bergerak dan menyerang Wang Lin. Dia tetap bersembunyi untuk waktu yang sangat lama, menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia tidak berani memprovokasi King Sui, dan dia bahkan sedikit takut pada Sungu. Melihat cincin para kultivator, dia mencibir dan berpikir, sepertinya Tuan Dewa Iblis memiliki ide yang sama dengan saya. Namun, jika saya telah menerima panggilan aliansi untuk semua pembudidaya pembersih nirvana, maka saya tidak akan berada dalam situasi yang menakutkan. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia melangkah maju tanpa ragu-ragu saat dia melewati 9 pedang yang telah menyatu menjadi satu. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke belakang saat dia berteriak, "Panggil angin." Dalam sekejap, angin hitam muncul di dunia dan berubah menjadi 3 naga hitam. Mereka meraung dan menyerang. Keempat sosok itu segera terjerat di sekitar satu naga hitam, dan ada jejak kebingungan di mata dingin naga itu. Namun, 2 naga hitam lainnya tidak berhenti dan menyerang langsung ke asap merah yang dibentuk oleh pria parubaya itu. Sebuah tawa datang dari kabut merah dan kemudian menghilang dan berubah menjadi pria parubaya. Matanya cerah dan dia bergerak seperti ilusi. Dia tiba-tiba pergi di antara kedua naga dan menyerang Wang Lin. Sungu, jangan mencoba menyembunyikan level kultivasi Anda lagi. Untuk pergi tanpa cedera di antara begitu banyak pembudidaya ilusori Ying, Corporeal Yang, dan Nirvana Skrier, Anda harus menjadi pembudidaya pembersih nirvana. Mata Wang Lin berbinar. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada pembudidaya pembersih nirvana di alam pembantaian. Namun, perasaannya masih pada tahap penggorengan nirvana, jadi dia tidak bisa mendeteksinya. Namun, setelah dia melihat pria parubaya itu, Wang Lin merasakan aura yang lebih lemah daripada monster tuan Nirvana Sutterer, tetapi jauh lebih kuat daripada pembudidaya Nirvana Skrier. Pembersih nirvana. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan niat bertarung memenuhi matanya. Lebih tepatnya, ini adalah kedua kalinya dia menghadapi kultivator Nirvana Cleanser. Pertama kali adalah leluhur darah, dan pria parubaya ini adalah yang kedua. Aura orang ini tidak sekuat Blood Ancestor, jadi dia seharusnya berada di tahap awal Nirvana Cleanser.
Saat pria parubaya mendekat, dia melambaikan tangannya dan 9 pedang yang menyatu menjadi satu bergetar. Itu melingkari dia dan merilis himne yang menghasilkan. Ayo gunakan orang ini untuk menguji kekuatan sejatiku. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi mundur. Tangan kanannya membentuk kepalan dan dia menyerang lurus ke depan. Meski ekspresi pria parubaya itu tenang, hatinya terusik. Dia tidak bisa melihat melalui orang di depannya. Di permukaan, sumu ini baru pada tahap awal nirvana skriya, dan perbedaan di antara mereka bisa dianggap surga dan bumi. Namun, dia tidak tahu mengapa dia merasa takut begitu dia melihat sumu. Seolah-olah ada aura kuat yang datang dari sumu yang bahkan dia waspadai. Orang ini pasti menyembunyikan kultivasinya. Pria parubaya tidak meremehkan Wang Lin tetapi memperlakukan Wang Lin sebagai seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya. Ekstraksi energi asal dunia, murid Wang Lin menyusut. Selain mengendalikan hukum, kemampuan lain yang dimiliki oleh pembudidaya pembersih nirvana adalah mengekstrak energi asal dari dunia. Inilah mengapa pembudidaya pembersih nirvana sangat kuat. Dengan kemampuan mengekstrak energi asal dari dunia, mereka tidak perlu takut membuang energi asal dan dapat menggunakan mantra kapan saja. Pria parubaya itu menunjuk dengan jarinya dan berteriak, Hongs Desolate Sen. Bintik-bintik cahaya yang berkumpul dari segala arah berubah menjadi pasir hitam. Ini bukan pasir biasa tapi pasir desolate yang dibentuk oleh mantra menggunakan energi asal. Setiap butir pasir mengandung energi asal dalam jumlah besar. Ada juga batasan kuat yang terkandung di dalam setiap butir pasir. Wang Lin bergerak maju dengan tangan kanannya. Bintang dewa kuno di bawah mata ketiganya berputar dengan cepat dan kemudian dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Terjadi ledakan yang mengejutkan. Lengan dewa kuno raksasa terbentuk saat Wang Lin melemparkan pukulan itu. Rasanya seperti tangan raksasa yang melontarkan pukulan itu. Kekuatan dewa kuno melawan energi asal yang dikumpulkan oleh pembudidaya pembersih nirvana. Pasir desolate menutupi dunia. Saat tinju Wang Lin mendekat, pria parubaya itu tertawa dan berteriak, ilusi Hongs, jadilah nyata. Pasir tak berujung berkumpul. Pada saat kepalan tangan Wang Lin tiba, secara tak terduga membentuk kepalan raksasa seukuran kepalan tangan Wang Lin. Ini adalah mantra pria parubaya. Hukum yang saya pahami adalah hukum ilusi. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Tinju raksasa yang dibentuk oleh pasir tiba-tiba bertabrakan dengan pukulan Wang Lin. Gemuruh tak berujung bergema di alam pembantaian dan badai menyebar di mana-mana. Beberapa pembudidaya tidak dapat menghindar dengan cukup cepat dan terjebak oleh badai. Mereka terseret oleh badai dan menjerit saat mereka berubah menjadi kabut darah dan menjadi bagian dari badai. Di tengah badai, tinju raksasa yang terbuat dari pasir dari mantra pria parubaya itu jatuh ke pasir dan terlempar kembali. Tubuh Wang Lin juga bergetar dan mati rasa menyebar ke seluruh lengan kanannya, diikuti dengan semburan rasa sakit. Tubuhnya juga mundur karena dampak gaya. Ini adalah kultivator pembersih nirvana. Mata Wang Lin menjadi dingin. Pria parubaya itu bahkan lebih yakin bahwa sumu ini memang menyembunyikan kultivasinya. Jika sumu ini benar-benar berada di tahap nirvana skriya, maka tidak mungkin dia menolak ilusi kebenaran ini. Tangan pria parubaya itu mengalahkan kehampaan di hadapannya dan energi asal di tubuhnya melonjak. Pasir yang didorong mundur segera berkumpul dan membentuk bangau pasir raksasa. Itu mengeluarkan teriakan yang mengguncang surga saat dibebankan ke arah Wang Lin yang mundur. Tepat pada saat ini, cahaya putih datang dari tanah dan seorang lelaki tua berjubah hijau muncul. Dia menjilat bibirnya dan menyerbu saat matanya berbinar. Alasan orang tua ini melepaskan pemanggilan aliansi dan bersembunyi selama ini adalah untuk menghindari masalah. Dengan King Su di sini, saya biasanya tidak akan menunjukkan diri saya dalam keadaan apapun dan akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dengan Master MT Fantasy melawan Sumu, ini memberi saya, Tuan Dewa Iblis, kesempatan untuk mendapatkan pahala. Sosok lelaki tua itu sangat cepat, dan dia menyerang Wang Lin. Orang tua ini selalu sangat berhati-hati sepanjang hidupnya dan tidak pernah melakukan apapun yang tidak dia yakini. Ini sama di alam pembantaian. Kembali ke planet budidayanya,
dia dengan hati-hati menghabiskan ribuan tahun membantai banyak pembudidaya dan mencuri pil dan harta karun mereka. Bahkan setelah dia pergi, tidak ada yang tahu dia telah melakukan semua ini. Di alam pembantaian, kewaspadaannya mencapai batasnya, waktunya kali ini juga sangat bagus. Dalam sekejap, lelaki tua ini mendekati Wang Lin. Dia tidak takut Wang Lin mendeteksinya, dan energi asalnya melonjak saat dia menyerang ke depan. Ini menyebabkan lingkungan bergetar dan terdistorsi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menggunakan spatial bending. Niat membunuh memenuhi mata lelaki tua bernama Tuan Dewa Iblis. Tubuhnya seperti anak panah, dan dia mengayunkan tangannya. Namun, pada saat ini, perubahan yang mengejutkan terjadi. Jeritan menyedihkan datang dari kabut ungu dan kemudian 7 sosok ungu jatuh dari langit. Ketujuh sosok itu runtuh satu persatu sampai hanya satu yang tersisa. Tubuh ungu ini adalah Master Realm Selatan. Wajahnya pucat, darah mengucur dari sudut mulutnya. Sinar cahaya merah turun dari kabut ungu. Itu terlalu cepat, tapi tidak menyerang pria berambut ungu itu. Tanpa diduga, itu mengejar Dewa Iblis. Ekspresi Dewa Guru Iblis berubah drastis dan dia ingin menghindar. Namun, sebelum King Sui Ji Realm, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghindar. Ji Realm langsung menembus dadanya. Mata lelaki tua itu segera menjadi redup dan tubuhnya roboh. Dapat dikatakan bahwa dia meninggal dengan kematian paling bersih di antara para pembudidaya pembersih nirvana. Ketika dia meninggal, melankolis yang tak berujung mengelilinginya. Petir merah tidak berhenti setelah menembus tubuh lelaki tua itu menyapu seluruh area. Hanya ada suara ledakan saat tubuh sebagian besar pembudidaya di sekitarnya runtuh. Ini adalah kekuatan Ji Realm King Sui. Wang Lin sudah bersiap untuk membuka mata ketiganya dan menggunakan sumber energi asal untuk menghadapi pendekatan Dewa Iblis. Namun, dengan bantuan King Sui, dia dapat segera mengisi daya setelah Master MT Fantasy. Kabut ungu bergolak di langit dan dengan cepat berkontraksi menjadi bola seukuran kepalan tangan yang melayang ke tangan King Sui. Ada juga jepit rambut ungu berukir di tangannya yang lain. Tatapan King Sui ke arah jepit rambut mengandung sedikit kelembutan. Namun, ketika dia melihat para pembudidaya dari alam pembantaian, kelembutan itu menghilang. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia berjalan. Tempat yang aku, King Sui, inginkan untuk dibantai tidak akan pernah selamat. Wajah pria berambut ungu itu sangat pucat, dan tanpa ragu-ragu, tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk ke kekosongan dan kemudian seluruh lengannya runtuh menjadi tumpukan daging. Dagingnya berputar dengan cepat dan memaksa membuka celah. Dia akan memasuki celah itu secepat mungkin. Kalian semua berhak mati karena menggunakan barang yang saya tinggalkan untuk istri saya yang sudah meninggal sebagai harta karun. Dengan itu, King Sui menunjuk dengan jarinya. Dengan ujung jarinya ini, suara suram datang dari mulut King Sui. Mantra surgawi, Mountain Crumble. Setelah dia berbicara, alam pembantaian bergetar dan 6 gunung besar muncul entah dari mana. Masing-masing gunung setinggi 20.000 kaki, dan pada saat muncul, mereka memberikan tekanan yang kuat. Saat King Sui berbicara, 6 gunung itu melintas dan menyatu menjadi satu. Mereka menjadi satu gunung yang tidak bisa dibedakan dari gunung sungguhan. Gunung mulai bergetar dan asap hitam keluar dari titik tertingginya. Saat asap hitam memenuhi langit, nyala api merah gelap meledak dari puncak. Suhu nyala api bisa menghancurkan semua kehidupan. Itu menyembur keluar dengan potongan-potongan batu besar yang tanpa ampun menghancurkan dari langit. Bumi berguncang seolah-olah itu adalah Armageddon. Lapisan debu yang dipenuhi racun menutupi dunia. Itu membuat seluruh dunia terlihat seperti telah berubah menjadi reruntuhan. Gelombang magma keluar dari puncak gunung. Alam pembantaian segera dipenuhi dengan panas tak berujung dan aura destruktif. Magma ini berisi kekuatan untuk menghancurkan apapun di dunia. Para pembudidaya di alam pembantaian yang budidayanya kurang dipengaruhi oleh debu beracun. Mereka menjerit saat tubuh mereka layu dan menghilang ke dalam kehampaan. Beberapa dari mereka berjuang di dalam magma. Namun, suhu magma terlalu tinggi. Bahkan saat mereka menggunakan mantra dan harta, akan sulit bagi mereka untuk kabur. Retakan yang dibuka pria berambut ungu itu segera runtuh berkat mantra ini.
Dia mundur dengan wajah pucat. Dia berada di tahap awal Nirvana Shatterer dan telah menggunakan harta Pseudo Nirvana Void yang rusak, namun dia bukan tandingan King Sui. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran, dan itu adalah melarikan diri dengan cepat. Sayangnya, saya satu-satunya pembudidaya Nirvana Shatterer di alam pembantaian dan sebagian besar pembudidaya pembersih Nirvana berada di markas aliansi. Jika tidak, dengan bantuan yang cukup, saya bisa menggunakan formasi 99 pedang. Namun, saya takut bahkan formasi 99 pedang tidak dapat menahan mantra ini. Adapun Master MT Fantasy, wajahnya menjadi pucat dan dia menyerah untuk melawan Wang Lin. Melihat Wang Lin mengejarnya, dia mengutuk dan membuang 9 pedang itu. Dia tahu bahwa Wang Lin tertarik pada 9 pedang dan ingin menggunakannya untuk mengalihkan perhatiannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerah untuk mengejar. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan segera meraih 9 pedang itu. 9 pedang mulai meronta dengan keras. Mata King Sui menunjukkan niat membunuh yang mengerikan saat dia mengulurkan tangannya dan mendorong sambil berteriak, "Gunung pertama hancur." Saat King Sui berbicara, api yang dimuntahkan dan magma yang mengalir keluar mulai bergetar dan melesat ke langit. Selama proses ini, mereka tiba-tiba runtuh dan membentuk gelombang kejut yang tak terbayangkan yang menyebar ke seluruh alam pembantaian. Lebih dari 10 pembudidaya terkena api dan magma. Mereka tidak bisa melawan dan berubah menjadi abu. King Sui berteriak sekali lagi, runtuh kedua. Seluruh alam pembantaian bergetar dan puncak besar tiba-tiba runtuh. Magma tak berujung dan api segera menyembur keluar. Hancur ketiga. Tangan King Sui membentuk segel dan menunjuk ke gunung yang jauh. Saat ini, gunung ini benar-benar runtuh, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan api menyapu langit. Dalam sekejap mata, tidak ada langit, hanya nyala api. Saat gunung runtuh, magma tak berujung mengalir keluar seperti laut dan menduduki semua daratan dalam sekejap. Langit dipenuhi dengan api yang tak berujung. Bumi tercakup dalam maga. Di antara keduanya ada kabut racun yang pekat. Teriakan menyedihkan menggema. Dalam waktu singkat, semua orang selain pria berambut ungu dan Master MT Fantasy meninggal. Bahkan energi asal Master MT Fantasy menghilang dan keterkejutan di matanya menjadi intens. Pria berambut ungu itu tersenyum kecut. Dia menyerah untuk melawan dan melihat King Sui dengan tatapan yang rumit. Dia tahu bahwa King Sui belum ingin membunuh mereka. Jika tidak, dia akan mati di dalam kabut ungu. Semua bangunan di Slater Realm meleleh dan tidak ada jejak yang tersisa. Wang Lin menatap dengan tercengang pada semua ini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Mountain Crumble ini mengandung kekuatan seperti itu. Ini adalah mantra surgawi, hancurnya pegunungan. King Sui melambaikan lengan bajunya dan 88 sinar cahaya perak terbang keluar dari magma di tanah. Tangannya terulur dan 88 sinar cahaya perak digabung menjadi satu. Dia melemparkannya ke Wang Lin. Karena kamu menyukainya, maka aku akan memberikannya kepadamu. Wang Lin meraih bola perak itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. King Sui berkedip saat dia berubah menjadi angin hitam dan meraih Master MT Fantasy dan kultivator berambut ungu. Kemudian dia tanpa ampun mengambil langkah dan alam pembantaian mulai keruntuhan terakhirnya. The Slater Realm awalnya dibangun di celah spasial dalam Reign Celestial Realm. Sekarang ruang itu telah runtuh, alam pembantaian dilahap oleh kekosongan. Pusaran besar segera muncul di bawah kaki King Sui. Tubuhnya tenggelam ke dalam pusaran. Dia mengangguk pada Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Sumu, setelah kita berpisah hari ini, tidak akan diketahui kapan kita akan bertemu lagi. Kamu jaga dirimu." Dengan itu, dia tenggelam ke dalam pusaran dan menghilang bersama Master MT Fantasy dan kultivator berambut keunguan. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melangkah ke pusaran juga dan meninggalkan alam pembantaian yang runtuh ini. Sosok Wang Lin muncul di antara bintang-bintang. Dia menghela nafas dan melihat ke belakang. Setelah waktu yang lama, tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan dia bergabung dengan dunia, bergerak menuju planet Tianyun. Di kejauhan, King Sui dengan tenang bergerak maju. Di belakangnya, Master MT Fantasy dan kultivator berambut ungu mengikutinya dengan ekspresi tertekan.
Tanda unik dari alam surgawi muncul di antara alis mereka, tanda budak. Tangan King Sui memegang sebuah item, itu adalah jepit rambut ungu. Matanya berangsur-angsur menjadi lembut, tetapi dipenuhi dengan rasa sakit dan kenangan. Dalam kehidupan King Sui, dia hanya meneteskan air mata 2 kali. Pertama kali adalah ketika negara air jernih dihancurkan dan orang tuanya meninggal. Dia adalah seorang kultivator kecil yang berhasil melarikan diri dari situasi kematian yang hampir pasti. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat dia menitikkan air mata. Kedua kalinya adalah ketika dia menjadi gila di Thunder Celestial Realm dan membunuh cintanya. Dia meneteskan air mata penyesalan. Jepit rambut ini telah mengembalikan ingatan dan emosinya yang tak ada habisnya. Dia ingat bahwa itu adalah hari di mana dia menjadi murid Baifan, di mana dia memberikan jepit rambut ini kepadanya. Dia tidak pernah bisa melupakan kenangan indah ini. Dia merasakan tusukan rasa sakit di hatinya, dan tetesan air mata jatuh dari mata King Sui untuk ketiga kalinya dalam hidupnya. Han Yan. Kenangan mengalir seperti air di telapak tangannya yang perlahan menetes dari jari-jarinya. Perasaan dingin adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan siapapun. Hal-hal yang dia pikirkan secara tidak sengaja cukup menyedihkan untuk menenggelamkan dirinya sendiri. Adegan masa lalu muncul di depan mata King Sui. Pandangan meredup istrinya yang sudah meninggal, dan bahkan sampai akhir, dia selalu memegang jepit rambut ini. Ujung jepit rambut tetap menusuk jauh di dalam hatinya. Darah segar menetes dari jepit rambut dan tersebar di seluruh tanah. King Sui, aku tidak mati karenamu, aku mati karena diriku sendiri. Kamu seharusnya tidak merasa buruk, kamu seharusnya tidak bersedih sepanjang hidupmu. Kamu tidak menyakitiku. Agar King Sui tidak merasa marah dan bersalah ketika dia sadar, wanita ini, pada saat kegilaan King Sui, tersenyum dan berdiri di hadapannya. Tatapan lembut dan sentimentalnya dipenuhi dengan keengganan. Senyumannya yang berisi air mata diamnya mengandung kekuatan untuk membangunkan King Sui. King Sui saat itu terbangun karena pemandangan seperti itu. Suami dalam benak saya adalah pria dengan semangat yang gigih. Dia tidak akan meninggalkan hidupnya karena satu saat dalam hidupnya atau menyia-nyiakan hidupnya. Sebaliknya, dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan. Dan mencari tahu alasan untuk semua ini. Mata King Sui dipenuhi dengan kesedihan saat dia bergumam, yakinlah, Han Yan, saya akan menemukan penyebab semua ini. Sosok Wang Lin bergerak di angkasa seperti ilusi. Dia tidak langsung menuju ke planet Tianyun, tetapi mencari Lei Ji, bocah berkepala besar, dan Ta San menggunakan koneksi yang dia miliki dengan mereka. Selama pertempuran yang kacau, Wang Lin tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan mereka. Setelah itu, dia pergi ke kehampaan dan menghilang. Setelah dia meninggalkan kekosongan, baru sekarang dia punya waktu untuk mencari mereka. Wang Lin bahkan kehilangan jejak Ta San selama pertempuran. Namun, karena koneksi segel di Ta San, tidak sulit untuk menemukan jejaknya. Wang Lin ingat bahwa dalam pertempuran itu, mereka bertiga tidak terpengaruh. Pada saat ini, dia menutup matanya dan perasaan menyebar. Setelah waktu yang lama, dia merasakan fluktuasi yang familiar di timur. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia membuka matanya dan melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Mantra surgawi Mountain Crumble sangat kuat. Meskipun saya berharap 3 mantra terakhir Kaisar Langit Baifan menjadi lebih kuat dari 3 yang pertama, runtuhnya gunung ini berada di luar imajinasi saya. Runtuhnya gunung, pemahaman seperti apa yang dimiliki Kaisar Langit Baifan untuk menciptakan mantra yang begitu kuat, bahkan tidak tahu kapan aku bisa membuat mantraku sendiri. Ada batu yang mengambang perlahan jauh di timur Wang Lin. Batuan ini jelas berasal dari planet budidaya yang runtuh. Saat melayang, potongan kecilnya jatuh. Ada sedikit fluktuasi mantra di sekitarnya yang menghilang seperti asap. Batuan ini terlihat sangat biasa. Ada terlalu banyak bebatuan seperti ini di antara bintang-bintang, jadi tidak ada yang akan memperhatikannya. Ta San menyembunyikan dirinya di dalam batu. Setelah dia kehilangan kontak dengan Wang Lin, pikirannya kosong. Namun, mantra Kaisar Langit King Lin melelehkan jiwa asal ke dalam tubuh dan mempertahankan beberapa kecerdasan. Sangat berbeda dengan boneka yang tidak bisa berpikir.
Setelah Tasan menemukan bahwa Wang Lin sudah tidak ada lagi, dia tanpa sadar menemukan batunya. Dia memasukinya dan diam-diam berkultivasi di dalam. Pada hari ini, Tasan tiba-tiba membuka matanya. Matanya benar-benar tenang, tanpa perubahan apapun. Tubuhnya pindah keluar batu dan berdiri di atasnya. Sejumlah besar riak muncul di hadapannya dan Wang Lin melangkah keluar. Ekspresi Tasan tidak berubah saat melihat Wang Lin, dia hanya mengungkapkan ekspresi hormat. Wang Lin tersenyum sambil melambai pada Tasan. Tasan mengambil langkah saat dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di belakang Wang Lin. Berikutnya adalah Big Head dan Lei Ji. Wang Lin menutup matanya saat dia merasakan jejak di Big Head. Setelah waktu yang lama, dia mengerutkan kening. Jejak Big Head sangat lemah, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Dia mengambil satu langkah dan kemudian riak muncul dan dia menghilang. Ada sosok besar bergerak melalui bintang-bintang, meninggalkan jejak darah. Tubuhnya penuh dengan luka, dan setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan banyak darah. Hampir setiap langkah menyebabkan darah keluar dari tubuh raksasa ini. Yang lebih menakutkan adalah ada lubang dalam antara tulang pertama sampai ketujuh di tulang punggungnya. Setiap lubang memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Selain itu, ada lubang hijau serupa di seluruh sendi berbeda di tubuhnya, setidaknya lusinan. Ada pembudidaya pucat di bahunya. Penampilan kultivator ini aneh, dia memiliki kepala yang sangat besar. Namun, pembudidaya ini sangat lemah. Ada sidik jari hitam yang mengeluarkan bau busuk di punggung kultivator berkepala besar. Ada juga asap hitam yang keluar dari punggungnya yang mengeluarkan suara mendesis. Selain itu, punggung anak laki-laki berkepala besar itu telah tenggelam dan membusuk dengan cepat. Jika bukan karena fakta bahwa dia melawan dengan kekuatannya sendiri, dia pasti sudah pingsan karena rasa sakit. Lei Ji, tinggalkan aku dan tinggalkan sendiri. Darah hitam keluar dari sudut mulut bocah berkepala besar itu dan matanya telah kehilangan seluruh kilau mereka. Sosok besar itu mulai bergerak lebih cepat setelah berpikir sejenak. Setelah sekian lama, dia berkata, "Kepala besar, kamu terluka untuk menyelamatkan saya. Aku, Lei Ji, adalah anggota klan iblis raksasa, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Bahkan jika aku meninggalkanmu, mereka tidak akan menyerah dalam pengejaran. Tujuan mereka adalah aku. Jangan katakan lagi dan fokuslah pada penyembuhan." Kultivator berkepala besar tersenyum pahit ketika dia melihat bintang-bintang di depannya, dan matanya menjadi lebih suram. Dia sepertinya melihat ibunya dari beberapa tahun yang lalu. Ibunya sepertinya tidak memarahinya, dia menatapnya dengan tatapan lembut dan memanggilnya. "Ibu," gumam bocah berkepala besar, lalu aura kematian mengelilingi tubuhnya. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya melihat keluarganya dan semua orang dibunuh olehnya. Orang-orang ini muncul di hadapannya satu persatu dan dengan dingin menatapnya. Tubuh bocah berkepala besar itu bergetar dan dia merasa sangat kedinginan. Dinginnya tidak hanya di tubuhnya, tapi juga kesepian di hatinya. Kenangan masa kecilnya terus muncul kembali. Apakah saya akan pergi? Setelah ribuan tahun berkultivasi, pada akhirnya, saya masih akan pergi. Bau busuk dari sidik jari hitam di punggung bocah berkepala besar itu menjadi semakin kuat dan hampir seluruh punggungnya menjadi hitam. Matanya perlahan tertutup seolah-olah dia diselimuti oleh rasa dingin, dan dia secara bertahap kehilangan kesadaran. "Kepala besar, tunggu, saya percaya bahwa guru akan datang dan menemukan kita." Tepat saat bocah berkepala besar itu hendak menutup matanya, raungan Lei Ji memasuki telinganya. Tubuh bocah berkepala besar itu bergetar dan dia hampir tidak bisa membuka matanya. Dia tersenyum kecut dan berbisik, "Begitukah?" Ada dua sosok setinggi 10.000 kaki mengejar Lei Ji. Mereka seperti dua raksasa yang mengambil langkah besar sambil mengejar mereka. Mereka masing-masing memiliki tanda kapak yang berkedip di antara alis mereka. Tatapan mereka dingin dan mengandung niat membunuh. Ada seorang pria muda dengan kemeja biru duduk di atas salah satu raksasa. Dia sangat tampan, tetapi ada sedikit kejahatan di wajahnya. Dia tidak duduk dalam posisi lotus, dia bersandar dengan seikat ceri merah di tangannya. Kadang-kadang dia akan memakannya saat dia melihat Lei Ji dengan tatapan menggoda namun harus didapatkan. Tidak ada daging di aliansi ini yang bisa lolos dari tuan muda ini.
Saya tidak berharap untuk menemukan tubuh anggota klan setan raksasa kerajaan ketika saya baru saja keluar untuk bermain. Lumayan. Orang tua dalam keluarga itu mengatakan bahwa aliansi sedang dalam kekacauan karena perang, jadi aku tidak boleh keluar begitu saja. Jika saya tidak keluar, bagaimana saya bisa bertemu dengan tubuh seperti ini? Pemuda itu memakan buah ceri sambil tersenyum dan segera meludahkan bijinya. Benih itu ditembakkan dalam seberkas cahaya ke arah Lei Ji. Benih itu sangat cepat sehingga berhasil mengejar Lei Ji dalam sekejap. Itu meledak menjadi tengkorak hijau yang menyerang bagian ke-8 di tulang belakang Lei Ji. Namun, saat tengkorak hijau ini hendak menekan, sebuah tangan keluar dari kekosongan dan meraih tengkorak itu. Itu tanpa ampun meremas dan menghancurkan tengkorak. Riak muncul di belakang Lei Ji dan suara dingin keluar. Kamu benar-benar punya nyali untuk berani melukai tungganganku dan pelayanku. Lei Ji gemetar dan tiba-tiba berbalik. Bocah berkepala besar tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan kegembiraan yang tak terbayangkan. Saat riak menyebar, Wang Lin keluar dengan tenang. Dia bahkan tidak melihat pemuda berbaju biru itu, dia hanya melihat luka Lei Ji dan bocah berkepala besar, yang berada di perbatasan hidup dan mati. Setelah dia melihat sidik jari hitam di punggung bocah berkepala besar itu, rasa dingin melintas di mata Wang Lin. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan dia meraih anak laki-laki berkepala besar itu. Kemudian telapak tangan kanannya mengenai bocah berkepala besar itu dan sejumlah besar energi asalnya memasuki tubuh bocah berkepala besar itu. Wajah bocah berkepala besar itu memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah hitam. Darah ini mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Saat ini, pemuda berjubah biru itu masih memakan buah ceri dan tubuhnya bersandar ke belakang. Setelah makan ceri, dia menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, Sun Gouzi, kamu telah memiliki tubuh klan iblis raksasa ini cukup lama untuk menggunakan kultivasimu sekarang. Pergi bunuh orang yang menghinaku ini. Anggota klan iblis raksasa di samping pemuda itu mengungkapkan ekspresi hormat dan berkata, seperti yang Anda perintahkan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah maju, membentuk kepalan tangan, dan menutup dengan seringai. Ketika dia mendekat, orang besar bernama tangan kanan Sun Gouzi membentuk segel dan lautan besar muncul di bawah kakinya. Gelombang besar terbentuk di lautan, dan sepertinya orang besar itu tiba dengan menunggangi gelombang. Junior, terimalah kematian. Saat tangan kanannya menekan ke depan, lautan tampak mendidih dan berkumpul di tangan kanan ini. Itu berubah menjadi naga laut dan menyerang Wang Lin dengan raungan. Saat naga laut itu menyerang, bau laut pun tercium. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di punggung bocah berkepala besar itu dan bahkan tidak melihat naga laut atau orang besar di belakangnya. Orang besar ini baru pada tahap awal Nirvana Skrier. Mengabaikan tubuh dewa kuno kerajaan bintang 5 Wang Lin saat ini, bahkan tidak akan sulit baginya untuk membunuh orang besar ini dengan kultivasi energi asalnya. Meskipun tubuh anggota klan iblis raksasa kuat, mereka terlalu lemah dibandingkan dengan tubuh dewa kuno. Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan kekuatan yang kuat melonjak keluar. Kekuatan ini tidak terlihat, tetapi saat Wang Lin melambaikan tangannya, suara berderak datang dari ruang antara dia dan orang besar itu. Seolah-olah jarak di antara mereka akan hancur. Adegan ini menyebabkan mata pemuda yang akan menggigit ceri menyempit, dan dia tidak bisa tidak berhenti sejenak. Adapun orang besar, sama seperti naga laut yang dibentuk oleh mantranya, itu bertemu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Naga laut itu gemetar dan mengeluarkan desisan yang menyedihkan. Itu dihentikan mati di jalurnya dan didorong kembali oleh kekuatan tak berujung ini. Sisik di tubuhnya segera mengelupas dan menghilang ke dalam air. Saat naga laut terus-menerus didorong mundur, itu benar-benar menghilang. Sedangkan untuk orang besar, pupil matanya menyusut. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Ketika naga laut itu didorong ke belakang, dadanya tenggelam ke dalam dan dia mengeluarkan seteguk darah yang besar. Kemudian dia dengan cepat mundur. Ledakan bergema di dalam dirinya. Setiap ledakan menyebabkan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya. Hanya butuh beberapa napas waktu baginya untuk menjadi kacau balau. Kengerian memenuhi matanya, dan ketika dia melihat tangan kiri Wang Lin meraih ke arahnya, dia hampir kehilangan akalnya. Tuan muda,
Selamatkan aku. Ekspresi pemuda berbaju biru menjadi murung, lalu dia tiba-tiba berdiri dan meraih batang ceri. Dia meremas tangannya dan semua ceri meledak. Benih yang tak terhitung jumlahnya tertutup cairan merah ditembakkan ke Wang Lin. Saat mereka terbang, biji ceri berubah menjadi tengkorak hijau. Dikelilingi oleh cairan merah, tengkorak itu mengeluarkan jeritan tajam. Namun, pemuda berbaju biru ini terlambat selangkah. Seolah-olah pria klan iblis raksasa telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketakutan memenuhi matanya dan dia ditarik ke arah Wang Lin. Dia ditarik dengan sangat cepat dan berada di samping Wang Lin dalam sekejap. Tangan kiri Wang Lin dengan ringan memukul pria besar itu. Matanya redup dan dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengguncang tubuhnya. Itu sebenarnya mengguncang jiwa asalnya keluar dari tubuh. Saat jiwa asal terbang, Wang Lin meraihnya. Tangan Wang Lin seperti cakar, dan tidak peduli bagaimana jiwa asal berjuang, ia tidak dapat melarikan diri. Wang Lin mengangkat kakinya dan menendang tubuh klan iblis raksasa. Tubuh itu segera terbang dan bertabrakan dengan tengkorak hijau yang tertutup cairan merah. Ada ledakan yang mengguncang surga dan tubuh orang besar itu meledak menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena hisapan aneh dari tengkorak hijau, bukannya potongan tubuh berserakan, mereka benar-benar diserap oleh tengkorak hijau. Semua ini terdengar lambat, tetapi terjadi dalam sekejap. Dari awal sampai akhir, tangan kanan Wang Lin masih berada di punggung bocah berkepala besar itu. Kabut hitam dalam jumlah besar keluar dari kepala tubuh berkepala besar itu. Aura kematian pada bocah berkepala besar itu berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan vitalitas. "Apakah Anda, Tuan?" Pikiran pemuda berbaju biru itu terguncang saat melihat semua ini. Dia tahu bahwa tidak ada pembudidaya biasa yang dapat membunuh pembudidaya Nirvana Scryer tahap awal dengan mudah, terutama yang telah memiliki tubuh anggota klan setan raksasa. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihat orang di hadapannya, orang ini hanyalah seorang kultivator Nirvana Scryer tahap awal. Wang Lin tidak menjawab pertanyaan pemuda berbaju biru itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan punggung bocah berkepala besar itu sekali lagi. Saat dia menekan tangannya kali ini, jejak kabut yang terdistorsi keluar. Setelah tangannya mendarat di punggung bocah berkepala besar itu, sidik jari hitam itu tiba-tiba bergerak. Kemudian 5 fragmen jiwa hitam membentuk telapak tangan dan berusaha melahap tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral. Semburan jeritan menyedihkan yang hanya bisa didengar dengan indera bergema saat 5 fragmen jiwa mati. Gas hitam tak berujung keluar dari punggung bocah berkepala besar itu. Bocah berkepala besar itu merasa seolah-olah aliran darahnya telah berbalik dan tubuhnya bergetar hebat sampai dia mengeluarkan darah hitam yang besar. Darah hitam ini segera meleleh seperti sepotong es dan menghilang. Semua ini hanya membutuhkan waktu beberapa saat. Wang Lin menarik tangan kanannya. Kemudian dia dengan dingin melihat pemuda berbaju biru dan mengambil langkah maju. Ekspresi pemuda berbaju biru sangat berubah. Tanpa perintahnya, anggota klan iblis raksasa dengan cepat mundur. Ketakutan memenuhi mata orang besar itu. Meskipun dia tahu dia sedikit lebih kuat dari teman-temannya, dia bukanlah tandingan seseorang yang bisa dengan mudah membunuh temannya, jadi dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Saat dia mundur, pemuda berbaju biru itu menjadi suram dan dia berteriak, "Aku adalah murid dalam Corps Sect. Ini semua adalah kesalahpahaman, saya harap Tuan tidak akan melanjutkan masalah ini." Saat dia berbicara, tangan kanannya membentuk segel dan gas hijau keluar dari tubuhnya. Itu dengan cepat memasuki tangan kanannya, dan dalam sekejap mata, tangan kanan pemuda itu diselimuti oleh cahaya hijau. Corps Sect, ekspresi Wang Lin berubah. Pemuda berbaju biru menunjukkan tatapan kejam. Memanfaatkan momen jeda Wang Lin, dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian berteriak, "Roda Dewa Yin 5 hantu." 5 sinar lampu hijau datang dari tangan pemuda itu dan menjadi 5 hantu. Mereka mengeluarkan tangisan sedih dan kemudian berubah menjadi cetakan tangan hijau yang ditembakkan ke arah Wang Lin. Kelima hantu mengungkapkan ekspresi ganas, dan aura yang sangat kuat menyebar dan langsung mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan santai melambaikan tangannya. Hembusan angin yang kuat bertiup di handprint. Sidik jari itu meledak dan kelima hantu itu menjerit menyedihkan. Wang Lin mengambil langkah ke depan,
tangan kanannya membentuk kepalan, dan dia tanpa ampun melontarkan pukulan. Gemuruh bergema dan badai melanda. Pemuda dengan wajah biru itu pucat, tapi dia tidak panik. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan kemudian menekan tangannya ke tubuh anggota klan iblis raksasa di bawahnya. Tubuh raksasa ini bergetar dan dia mengungkapkan ekspresi pahit. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia menunjuk saat suaranya bergema. Kemampuan garis keturunan klan iblis raksasa. Setelah dia menyodok, tubuh raksasa itu bergetar dan retakan muncul di antara alisnya. Cahaya hantu juga muncul, tapi tidak menyerang Wang Lin. Sebaliknya, itu membungkus pemuda dengan warna biru. Kemudian pusaran muncul di belakang pemuda itu. Pusaran itu muncul tanpa peringatan dan tidak ada kekuatan hisap yang datang darinya. Namun, pemuda berbaju biru segera melangkah ke pusaran. Kemampuan garis keturunan klan iblis raksasa. Wang Lin mendengus dingin dan kemudian mengayunkan tangan kanannya. Badai yang bahkan lebih kuat bergemuruh dan kemudian menyerang pemuda di pusaran itu. Tepat pada saat ini, anggota klan iblis raksasa mengatupkan giginya dan energi asal di tubuhnya terbalik. Hal ini menyebabkan jiwa asalnya menjadi tidak stabil dan menyebabkan jiwa dan raga asal tidak seimbang. Saat energi asal mengalir ke jiwa asalnya, dia menahan rasa sakit dan kemudian jiwa asalnya meledak. Ledakan jiwa asal membentuk kekuatan destruktif dan segera mempengaruhi seluruh tubuhnya. Kemudian tubuhnya meledak juga. Kekuatan ledakan ini melesat keluar, tapi tidak menyebar. Sebaliknya, semuanya langsung menuju Wang Lin. Kekuatan destruktif ini menyapu seperti badai yang kuat dalam upaya menghentikan Wang Lin. Di belakang kekuatan destruktif adalah pusaran yang memudar dan seringai pemuda berbaju biru. Saya tidak peduli siapa Anda, saya akan menemukan nama Anda. Anda akan mati karena memprovokasi Corpse Sect. Pemuda berbaju biru berbicara dengan muram saat sosoknya perlahan menghilang. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat kekuatan pria itu meledak menyapu ke arahnya, dia menamparkan tas pegangannya dan kereta perang dewa ketiga yang sudah lama tidak dia gunakan terbang keluar. Itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah dengan keras.